akan menjelaskan untuk codingannya. Jadi karena kita menggunakan Docker, jadi kita memerlukan file tambahan yaitu ada Docker Compose dan juga Docker file. Jadi di setiap service kita tambahkan Docker file yang dimana nantinya akan digunakan untuk menginstal library dan juga agar bisa membuat kontainer. Jadi kita masuk dulu ke Docker file di setiap service-nya dulu. Jadi di sini ada eh, from PHP 8.2. Jadi kita menggunakan PHP dengan versi 8.2. Kemudian ada run apt-get update. Jadi setelah Dockernya terrun, maka dia akan menginstal library yang ada di sini. Dan tidak hanya itu, kita juga menginstal Composer juga agar kita bisa menggunakan framework Laravel karena kita menggunakan Composer. Jadi Laravel itu membutuhkan Composer. Kemudian untuk work directory-nya ada di var www. Setelah itu kita menginstal komposernya, lalu sudo chown ini untuk memberikan permission di directory var www. Jadi kita memberi permission root agar dockernya bisa mengakses direktorinya. Kemudian di sini ada komen untuk menjalankan service si service-nya ini. Jadi nanti akan auto menjalankan komen PHP Artisan Serve di port 9000. Kemudian ada juga Docker Compose, di mana di sini fungsinya adalah membuat kontainer di setiap service-nya. Jadi ada service dari user service, kemudian ada order service, product service, dan juga untuk database-database-nya. Tidak hanya itu, kita juga membungkus PHP kita ke Docker. Jadi nanti setelah Docker run, kita juga bisa langsung menggunakan PHP yang ada di Docker-nya. Kita juga bisa custom portnya. Di sini masih default ya, 8080. Kita sebenarnya bisa custom sesuai kita port dari PMA-nya. Di sini username PHP-nya adalah root dan juga passwordnya root. Kemudian ada tiga database, ada user database, order database, dan juga product database. Kemudian untuk isi service-nya sendiri, di sini ada kontainer yang nanti akan dinamakan dengan kontainer user service, karena ini di service-nya user. Kemudian database-nya kita menggunakan user database. Direktorinya ada di var www user service dan port berjalan di port 8001 atau 9000. Sama halnya dengan order service dan juga product service. Kemudian untuk Redis-nya kita jalan di port 6379, di mana itu sepertinya adalah port default dari Redis itu sendiri. Kemudian kita ada file tambahan untuk Redis-nya, jadi kita membuat jobs baru. Di sini ada fungsi fungsi handle untuk menghandle kontainer dari Docker kita. Jadi untuk berinteraksinya kita pakai fungsi ini dan juga untuk reduce stoknya. Jadi di sini akan menghandle pengurangan stoknya. URL-nya product service 9000 portnya dan produk sesuai produk ID-nya, kemudian reduce stock. Kemudian akan ada return JSON di sini. Stok produk dikurangi sebanyak yang sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Muibi dengan NIM 1204230037. Halo, saya bagian yang ngatur kontainer Docker di proyek e-commerce ini. Jadi, tugas saya pastiin semua service, mulai dari backend Laravel sampai database dan Redis, bisa jalan bareng dan gampang dikembangkan. Dan di sini udah saya start ya di bagian Dockernya.
Penjelasan singkat Docker dalam kontainer ini, kalau gampangnya Docker itu kayak wadah atau kotak ajaib buat ngejalanin aplikasi. Nah, di dalam kotak itu ada semua kebutuhan aplikasi, jadi nggak perlu ribet nyeting manual. Di proyek ini saya bungkus 3 service, yaitu pakai Docker, yaitu yang pertama service user service, order service, dan product service. Masing-masing punya database-nya sendiri, Redis buat antrian, dan PHP admin buat ngintip database yang telah dibuat oleh kelompok saya. Yang selanjutnya, penjelasan file compose.yml. Semua service tadi saya daftarin di file Docker Compose YML. File ini kayak pusat kontrol yang nyuruh Docker bangun semua kontainer yang dibutuhkan. Dan ini ada service, yaitu yang pertama service user service ini, yang selanjutnya order service ini, yang ketiga product service itu ini. Penjelasan singkat, yang ini nyuruh Docker bikin kontainer Laravel dari folder user service, terus dibuka dengan port 81 supaya bisa diakses lewat browser. Jadi dari luar kita tinggal akses localhost 81, padahal Laravelnya jalan di 9000 yang ini. Folder kode saya userface disambung ke folder var www di kontainer. Jadi setiap saya ubah kode, Laravel langsung update otomatis. Enak banget buat ngebanginnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan database masing-masing service. Itu ini. Ini database user service. Yang selanjutnya ada database order service. Yang selanjutnya itu yang terakhir database service, product service. Tiap service punya database MySQL-nya sendiri. Misalnya user service pakai UserDB. Dan saya buka port 3307 supaya bisa dicek kalau perlu root password dan nama database-nya. Saya set langsung di environment biar Laravel bisa kontak otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan Redis Synchronous. Redis saya pakai buat bantu proses antrian, misalnya saat order diproses, Redis memegang jobnya dulu, ini bikin sistem kita lebih ringan dan respon. Itu di dalam bagian folder service, yaitu ada di job. Ini yang mengatur komunikasi asinkronus. Dan nanti akan saya contohnya di Postman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian PHP admin untuk semua database. Itu ini. Fitur bonus saya tambahin PHP admin biar saya atau kelompok saya bisa mengecek semua database dari satu tempat di browser, itu pakai localhost 8080. Saya kasih setting PMA host, ketiga nama kontainer database, user DB, order DB, product DB, supaya pas PHP MyAdmin dibuka langsung muncul semua pilihannya DB-nya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kalau saya mau mengecek di browser dengan menggunakan port 8080. Nah, ini. Jadi di sini ada pilihannya. Kalau mau membuka user di sini, kalau membuka ordernya di sini, dan yang terakhir product service-nya ini. Ini digunakan untuk mempermudah mengecek database yang telah dibuat oleh kelompok saya. Inti. Selanjutnya dengan Docker Compose bisa nyalain semua komponen cuma satu perintah, yaitu ini. Pertama saya Docker Compose dulu, baru saya Docker Compose UULD, lalu ini merespon semuanya, dan saya coba migrate satu-satu service saya. Itu ada user service, dan ini yang kedua product service, yang terakhir order service. Lalu saya menjalankan command docker exec order service PHP artisan ww work, itu buat asinkronus, komunikasi asinkronus. Dan yang terakhir saya mau mengecek dan mencontohkan di Postman buat komunikasi asinkronus. Itu ini.
di order. Nah, ini kirim order user ID dengan ID 3. Ini sudah sukses. Nah, dan ini user ID-nya 3 dengan username Jihab. Product name-nya pakai ID 1 yaitu laptop Asus. Kuantitinya itu 1. Coba saya jalankan lagi. Nggak bisa. Bentar, saya waduh, error. Sukses message or failed. Eh, eh, Terus saya udah mencoba kirim order user ID 3. Tapi ini di sini sukses, kenapa di sini kok nggak sukses ya? Aduh, 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 aduh. Bentar lagi, bentar. Add request. Get box. Biasanya kirim user ID 3. Coba ini. Kita copy dulu. Ini kodenya. Roll. Ini user ID-nya coba kita buat satu deh. Udah ID-nya kita buat 4. Kuantitinya kita buat baca. Error ya. Oke, gini. Ini dulu. Title-nya kita bisa buat content tag. Kalau salah sih, benar, lihat dulu. Nah, benar, content tag. Pas aja di sini, content tag. Lalu value ini aplikasi JSON. Benar apa enggak? Kita cek. Nah, benar. Sekarang kita akan coba kirim order. Order. Kita kirim. Bismillah. Nah, alhamdulillah berhasil. Dan ini adalah eh, apa namanya, komunikasi asinkronus menggunakan Redis Laravel QWW. Nah, oke. Dan simpelnya kita nggak perlu buka exam lagi, semuanya otomatis dan konsisten diatur oleh Docker Compose UD yang tadi. Jadi intinya saya pastiin backend Laravel, database, dan Redis bisa jalan bareng dalam lingkungan yang rapi. Dan yang paling semua ini gampang dibawa ke server beneran nanti karena udah dikemas dalam satu kontainer. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini merupakan postman dari proyek kami, di mana di dalamnya terdapat API. Proyek ini dibungkus oleh Docker, yang di dalamnya sama seperti tugas sebelumnya, ada user service, product service, dan juga order service. Di mana di dalam user service terdapat metode post tambah user, get mengecek user ID, get ambil semua user, put ubah user, dan delete hapus user berdasarkan ID. Kemudian pada product service terdapat metode post tambah produk dan juga delete menghapus produk. Yang terakhir di dalam order service terdapat metode post kirim order user ID, put update jumlah produk, get ambil semua order, get riwayat order per user. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Kita coba yang pertama di dalam user service. Nah, di dalam metode post tambah user, ini saya sudah mencoba untuk menambahkan user dengan nama Dailam dan email dailam@mail.com. Ini adalah requirement yang dibutuhkan ketika kita ingin menambahkan user. Kemudian kita juga bisa mengecek user ID atau mengambil semua user. Nah, ketika kita berhasil mengambil semua user, maka akan tertampil semua user yang telah mendaftarkan dirinya. Kemudian, pada product service,
ada metode ubah produk, di mana ini adalah untuk mengedit atau mengupdate produk-produknya. Sebagai contoh seperti ini, ketika berhasil maka akan keluar output product update successfully. Kemudian kita juga bisa untuk menghapus produk, mendelete. Nah, ketika berhasil maka akan keluar output bahwa produk deleted successfully. Kemudian kita juga bisa mengecek riwayat order dari user. Nah, ini adalah output ketika kita berhasil. Jadi terdapat data ID, user ID, product name, product price, quantity, total price, dan created ad. Kemudian di sini di dalam order service kita juga bisa merubah atau mengupdate jumlah produk. Ini adalah output dari jumlah produk ketika berhasil terupdate. Baik, kira-kira seperti itu untuk API-nya dan metode-metodenya. Sekian dan terima kasih.